Shalom, selamat pagi. Sekalipun saya tahu di beberapa tempat sedang menghadapi masalah COVID yang meningkat, tapi jangan sampai COVID itu memberikan rasa takut yang terlalu tinggi pada kita semuanya. Mari kita mengarahkan mata iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita semuanya. Hari ini kita akan memuji, memuliakan, dan beribadah kepada Dia. Siapkanlah hatimu, siapkanlah rohmu, siapkan jiwamu, pujilah Dia, agungkanlah Dia. Setting hari ini pikiranmu, hatimu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita makin hari menikmati hadirat Tuhan. Sabat adalah waktu khusus kita untuk Tuhan. Sabat adalah pertemuan kita untuk Tuhan. Sabat adalah waktu kita untuk dicas lagi, supaya kita memiliki energi rohani, energi jasmani, energi jiwa, batin, dan pikiran kita yang semakin hari semakin kuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu
setiap langkahku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Allah kita semuanya. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyiapkan totalitas hidup kita semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini dan beribadah kepada Engkau. Waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan ruang kehidupan kami, ruang pikiran kami semuanya, supaya firman-Mu bukan hanya kami terima sebagai ilmu, tapi kami terima dalam urapan Roh Kudus menjadi bagian yang menghidupkan dan memperbaharui hidup kami semuanya.
dan merestorasi hidup kami semuanya. Sehingga kami terus-menerus makin dibaharui dalam firman, makin hari kami mendekati seperti yang Tuhan inginkan, menjadi bagian sebuah kehidupan yang bergerak ke wilayah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan berbicara secara khusus tentang di tangan Allah yang sempurna. Kita akan membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Berbagilah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Penulis pengkhotbah ini adalah seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dia adalah seorang raja yang menulis di akhir hidup dia, berkaitan dengan pengkhotbah ini, setelah dia menghadapi masa-masa krisis dan kritis dalam hidup dia. Ketika penulis pengkhotbah ini menuliskan, dia sudah menjalani begitu banyak kehidupan di segala pernak-perniknya. Dia tahu apa artinya kaya, dia tahu apa artinya miskin, dia tahu apa artinya sukses, dia tahu apa artinya gagal, dia tahu apa artinya menjadi orang yang dihormati, dia tahu juga menjadi orang yang direndahkan. Dia tahu apa artinya tinggi, dia tahu juga artinya rendah. Dia begitu banyak mengalami pergumulan-pergumulan hidup, dan akhirnya dia bisa menuliskan sebuah tulisan-tulisan yang luar biasa. Tapi kalau kita membaca dari mulai pasal yang pertama sampai mungkin sampai sekitar ayat yang ke-11, pasal 11, kita mendapatkan bagaimana dia memaknai hidup itu sepertinya sia-sia. Tetapi di pasal-pasal akhir kita bisa melihat bahwa kemudian dia mengubah cara pandang atau sudut pandang dunia dia yang berkaitan dengan kehidupan ini. Akhirnya dia menyadari bahwa segala sesuatu yang terpenting adalah takut akan Allah. Itu yang membuat dia mengalami ketenangan, damai, sejahtera luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari apa yang ditulis oleh Raja Salomo itu sendiri, yaitu hidup di tangan Allah yang sempurna. Bapak Ibu, penulis surat ini dia mengalami apa artinya kehidupan dia menghadapi masalah-masalah. Ketika kita berbicara masalah, Bapak Ibu, di sana kita bisa mendapatkan kebenarannya. Ada masalah-masalah yang kita buat sendiri, dan akibatnya kita menanggung pergumulan atau beban masalah itu sendiri. Masalah-masalah yang kita buat karena mungkin kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dan kejahatan kita. Yang kedua, ada masalah yang dibuat oleh karena orang lain yang tidak mensukai kita, atau orang-orang lain yang membenci kita, dan masalah-masalah itu kemudian dimunculkan. Dan yang ketiga, ada masalah yang disebabkan oleh kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan, yang berusaha untuk membuat kita mengalami keterpurukan dalam segala dimensi. Tidak peduli berapa banyak hal masalah-masalah dalam kehidupan kita semuanya. Saat kita berada dalam kondisi yang sangat mungkin nadir dan terpuruk dan sangat buruk luar biasa, naks di atas, yaitu bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu sesuai waktunya yang indah, maka itu memberikan kepada kita semua sebuah kepastian pengharapan. Jadi kita tidak perlu takut lagi menghadapi segala sesuatu kalau kita tahu ending dari waktunya Allah itu menjadi sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita semuanya. COVID memang sedang berkembang dan tidak terkendali beberapa bulan-bulan ini di negara kita semuanya. Dan itu cukup membuat beberapa orang mengalami rasa takut, mereka khawatir luar biasa. Sudah juga banyak membunuh orang-orang. Dan kita kemudian berfokus, kita memberikan ruang kepada COVID, ruang kepada ketakutan, kekhawatiran lebih besar dibandingkan kita memberikan ruang kepada Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita semuanya tentang waktu yang indah yang akan tiba dalam hidup kita semuanya. COVID memang hari-hari ini akan setelah datang dalam hidup kita semuanya. Tapi kita harus yakin bahwa waktunya Tuhan akan datang dan lebih indah dibandingkan kehadiran COVID di seluruh totalitas kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Allah adalah pribadi yang sangat ahli mengurai masalah-masalah. Tuhan adalah pribadi yang sangat cakap. Dia tidak pernah kehabisan cara, dia tidak pernah mengalami keputusasaan, dan dia tidak pernah kehilangan advis atau nasihat yang sangat brilian atau benar dan jitu bagi kita semuanya. Itu sebabnya, maka ketika hidup kita ada di tangan Allah yang sempurna, itu yang akan membuat kita mengalami ketenangan yang luar biasa. Seharusnya, dan memang seharusnya, kita menjadi tenang kalau kita punya Allah yang bekerja dalam waktu Dia yang sangat indah. Mengapa kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa waktu Allah akan tiba dalam hidup kita semuanya, dan keindahannya akan datang lebih indah dibandingkan dengan kehadiran COVID yang hari-hari ini ada di hidup kita semuanya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, mengapa waktu Tuhan atau di tangan Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan itu hidup kita menjadi indah? Yang pertama, ketika kita ada dalam tangan Tuhan, kita harus ingat
bahwa hidup kita itu ada di tangan Sang Kreator Agung. Bapak Ibu, semua yang kita lihat di dalam dunia ini, termasuk kita, itu adalah hasil dari karya tangan Allah yang luar biasa. Itu adalah hasil ciptaan Allah. Makanya Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, itu merupakan sebuah penunjukan tentang bagaimana jeniusnya Allah kita, briliannya Allah kita semuanya, hebatnya Allah kita semuanya, betapa sangat luar biasa hikmatnya, melebihi hikmat manusia. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu sangat sempurna. Karena Dia menciptakan segala sesuatu ini, di sana ada tujuan Dia, di sana ada fungsi dan manfaat yang sedang dikembangkan. Baik itu fungsi Allah sendiri, tapi fungsi dari segala ciptaannya itu ada di sana. Allah menciptakan, dan dalam perencanaan penciptaan itu, Dia merencanakan secara matang, secara cermat. Allah tidak pernah sembrono menciptakan segala sesuatu. Allah itu sangat cermat, dan segala sesuatu yang sangat cermat dan sangat sempurna, itu yang memastikan bahwa itu akan menjadi dalam grand design yang terbaik dan sangat indah dalam hidup kita semuanya. Allah tidak pernah putus asa dengan segala kondisi yang paling buruk sekalipun di dalam hidup kita semuanya. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau Dia menciptakan segala sesuatu, maka Dia sangat mampu untuk mengelola apa yang Dia ciptakan. Beberapa teolog menghubungkan tentang kata Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, itu dihubungkan dengan Kejadian pasal yang pertama. Ketika ada satu masa di mana kekacauan, di mana kegelapan, ketidakteraturan muncul dalam kitab Kejadian itu, dan kemudian Allah menciptakan lagi, dan kemudian Dia membuat segala sesuatu yang baik. Allah itu adalah Sang Kreator Agung. Dia tidak membutuhkan bahan-bahan, Dia tidak membutuhkan materi, dan Dia tidak bergantung kepada apa dan siapapun juga untuk membuat atau menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau hidup kita itu ada di tangan Allah, Sang Kreator Agung itu sendiri, apa yang kita takuti? Apa yang sekarang kita khawatirkan? Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Dia bisa mengadakan segala sesuatu di hidup kita semuanya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang hebat, dengan cara kemahakuasaannya. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Kalau hidup kita itu ada di tangan Allah yang sempurna, pasti Dia akan membuat hidup kita baik. Kenapa? Indah. Kenapa? Karena memang Dia adalah Allah yang Sang Kreator, yang sanggup melakukan segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu tanpa bergantung dari apapun juga. Itu sebabnya, maka ketika kita memahami tentang kebenaran bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup mampu menciptakan tanpa bergantung dari apapun juga, tidak melihat situasi apapun juga, seharusnya kita tinggal tenang dalam setiap pergumulan masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa? Sebab kita punya backup dari Tuhan sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi dan jagat raya ini, yang mampu menciptakan dengan cara-cara ajaib luar biasa. Dia adalah Allah yang barat, yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa kemudian bergantung kepada siapapun juga. Dia adalah juga Allah yang asa, yang mampu menciptakan dengan apa yang ada di dalam diri kita semuanya. Maka jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita bergantung kepada Allah, hidup kita di tangan Allah yang sempurna, maka kita pasti akan menikmati keindahan di dalam Dia. Bagian yang kedua, mengapa ketika hidup kita berada di tangan Allah yang sempurna, kita pasti akan menikmati keindahannya? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang kedua ada karena kita berada dalam wilayah pasti keindahan Allah kita semuanya. Filsuf Sanesa berkata di dalam sebuah narasi tulisan dia katakan, di dalam diri Allah itu ada sesuatu yang sangat indah sempurna. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang celaka atau yang celah atau nila di dalamnya. Tidak ada yang gelap, yang buruk, yang ada dan menyentuh Dia. Segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang gelap, segala sesuatu yang tidak indah, justru kalau dia masuk di dalam wilayahnya keindahan Allah, maka semua yang buruk, maka semua yang gelap, maka semua yang tidak indah itu menjadi indah. Karena Allah adalah Allah yang sempurna di dalam keindahannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu adalah Allah yang memiliki selera tinggi di dalam keindahannya. Dia sempurna. Itu sebabnya kalau Dia berbicara keindahan, itu bukan hanya sekadar keindahan yang sifatnya relatif. Sudut pandang kita manusia ketika kita berbicara tentang keindahan, itu sangat relatif. Misalnya saya berbicara tentang sebuah lukisan. Kalau saya berkata lukisan ini sangat indah, itu dari persepsi saya. Sangat relatif sekali. Belum tentu sudut pandang atau cara pandang orang lain memandang satu lukisan yang saya pandang itu juga indah. Dia mungkin bisa berkata, nggak terlalu indah. Jadi sudut pandang keindahan menurut kita semuanya itu bergantung pada satu persepsi dan itu sangat relatif. Sanesa tapi menegaskan kepada kita semuanya, seorang filsuf ini, dia berkata dalam diri Allah ada satu keindahan yang sempurna.
keindahan yang akan orang katakan itu adalah keindahan yang sangat absolut, yang tidak dapat diubah-ubah lagi dan stabil betul-betul keindahannya. Makanya kalau orang masuk dalam wilayah keindahan Tuhan, maka hidupmu yang tidak baik, hidupmu yang gelap, hidupmu yang buruk, itu akan diubahkan dan masuklah keindahan Allah di dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu memiliki begitu banyak selera yang luar biasa indah dalam hidup kita semuanya. Maka segala ciptaan Allah dalam segala apapun juga yang menurut cara pandang kita itu buruk, tapi semuanya indah. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat, misalnya Bapak Ibu melihat kecoa. Bapak Ibu kalau melihat sekilas tentang kecoa, karena kita nggak suka, kita nggak bisa melihat keindahannya. Coba Bapak Ibu kemudian lihat terus-menerus di bawah mikroskop kebesarannya, Bapak Ibu akan melihat dan kagum. Karena di sana dalam ciptaannya, walaupun itu kecoa, ternyata di sana ada dimensi keindahan yang luar biasa. Semua yang diciptakan Allah itu mengandung keindahan ilahi yang luar biasa dalam hidup kita semuanya. Beberapa pelukis, beberapa pematung, komposer, pemain musik yang cinta Tuhan, karena mereka menikmati keindahan dari Tuhan, masuk dalam keindahan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bisa melahirkan karya-karya yang begitu fantastis, indah, luar biasa. Dan keindahannya sampai hari ini sangat dikagumi luar biasa. Nah, kalau komposer, kalau pelukis, kalau kemudian penyanyi, pematung, mereka semuanya bisa menemukan sesuatu yang indah ketika mereka ada di dalam diri Allah. Mengapa kita tidak bisa menikmati keindahan yang ada di dalam diri Allah? Saya tahu kita semuanya memiliki pergumulan. Saya tahu kita semuanya memiliki beban berat. Saya tahu kita sepertinya berada di wilayah seperti kegelapan. Tapi ingat, masuklah di tangan Allah kita yang sempurna, maka kita akan menikmati keindahannya. Kegelapan akan berubah menjadi indah. Kegalauan berubah menjadi indah. Segala beban-beban dan masalah yang kita pandang buruk itu akan menjadi indah ketika kita masuk di dalam tangan Allah yang sempurna. Maka ingat, ketika hidup kita betul-betul masuk di dalam keindahan Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan mengeluarkan suara yang indah lewat bibir kita. Bibir kita tidak fals lagi. Kita akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang indah. Kita akan mengeluarkan hasil karya kehidupan yang sangat indah. Sebab Allah yang ada di dalam diri kita adalah Allah yang menyediakan keindahan secara sempurna. Bisnismu akan dibuat indah, kesehatanmu akan dibuat indah, anak-anakmu akan dibuat indah, masa depanmu dibuat indah oleh Tuhan. Maka mari kita bersyukur ketika kita hidup di dalam tangan Allah yang sempurna, yang luar biasa itu sendiri. Dan yang ketiga, ketika hidup kita ada di tangan Tuhan Allah yang sempurna, maka bagian ketiga kita akan menikmati Allah yang akan mengontrol kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, manusia dan keilmuannya memisahkan dua ruang waktu atau dua dimensi. Mereka sering mengatakan ada namanya waktu kronos, yaitu waktu manusia atau waktu kita hidup sehari-hari, waktu bios, di mana kita bergerak, di mana kita ada di semuanya. Tapi kemudian ada beberapa orang juga mengatakan ada satu waktu lagi, yaitu waktu kairos, yaitu waktunya Tuhan. Sejatinya Tuhan itu ada di ruang waktu. Dia tidak dibatasi. Di waktu kronos Tuhan ada di satu. Di waktu kairos Tuhan juga ada di situ. Jadi Allah tidak terpisahkan dalam dimensi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Allah adalah Allah atas waktu. Allah adalah Allah yang melintasi waktu. Allah adalah Allah yang ada dalam waktu itu sendiri. Kalau Allah ada dalam dimensi waktu secara keseluruhan, maka itu artinya Allah itu mengontrol. Allah itu mengendalikan waktu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam waktu itu ada eksistensi manusia. Di dalam waktu ada eksistensi dunia ini sendiri. Keberadaan dunia ini sendiri. Nah, di dalam dunia ada makhluk hidup. Salah satunya juga manusia. Nah, sekarang kalau kita mengerucut kepada manusia, berarti di dalam waktu itu ada cerita atau kisah manusia. Yang kita sebut sejarah manusia. Tetapi kalau kita sebut sejarah manusia, tokoh utama sejarah dunia ini atau sejarah manusia, utamanya sejatinya bukan tentang kita. Tetapi tokoh utamanya sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ingat, tokoh sejarah yang paling penting di dalam dunia ini bukan tentang manusia, bukan tentang makhluk hidup, bukan tentang alam, tetapi tentang Allah itu sendiri. Dia adalah pelaku utama yang luar biasa. Nah, kalau Allah itu ada di dalam waktu, kalau Allah ada dalam sejarah kita semuanya, maka Allah itu mengontrol. Semua itu akan dikendalikan, semua itu dikontrol sama Dia. Dan tidak ada sedikit pun yang kemudian luput dari kendali Allah semuanya. Bahkan Yesus berkata kepada kita semuanya, sehelai rambut pun kalau itu tidak diizinkan Allah nggak mungkin jatuh.
Berarti Allah itu mengontrol, mengendalikan waktu atau eksistensi kehidupan kita sempurna. Allah itu sempurna karena dia mengendalikan segala sesuatu. Dia sempurna mengelola segala apa yang dia ciptakan. Dia mampu untuk mengelola semua yang telah dia jadikan itu. Allah mampu karena dia ada di dalam waktu itu sendiri. Dalam dunia bisnis dikatakan, jika kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan apa yang menjadi bagian bisnis kita, maka itu artinya kita sedang merencanakan kehancuran dan menunggu kehancuran di bisnis kita sendiri. Nah, Allah kita tidak demikian. Waktu dia menciptakan waktu itu sendiri, maka Allah berada di dalam lintasan waktu, dia berdaulat dalam waktu, dia mengendalikan waktu, makanya dia bisa mengelola semua hal yang dia diciptakan dalam waktu itu sendiri. Baik itu sejarah manusia, baik itu sejarah makhluk hidup, dan berkaitan dengan kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dalam sejarah itu semuanya, Tuhan mampu mengelola dengan cermat apa yang dia ciptakan. Sekalipun iblis berusaha untuk menghancurkan apa yang Allah ciptakan, sekalipun iblis berusaha untuk merusak apa yang Allah telah ciptakan, apa yang telah Tuhan lakukan dalam dimensi waktu dia, tapi Tuhan tetap memiliki kendali, tapi Tuhan tetap memiliki kemampuan mengontrol, tapi Tuhan sangat mampu mengelola dengan baik. Sekalipun dibuat hancur porak-poranda, Allah mampu mengelolanya dengan baik. Waktu iblis menghancurkan segala sesuatu dalam kejadian ini, tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia melintasi batas waktu. Dia adalah Allah di atas waktu dan ada di alam waktu itu sendiri, dan dia bisa mengubah segala sesuatu yang buruk itu dalam kendali dan kelola dia yang baik. Sampai akhirnya kita bisa melihat kitab Kejadian berkata segala sesuatu yang diciptakan baik, segala sesuatu yang diciptakan baik, hingga manusia diciptakan dan Allah berkata ini yang terbaik. Wah, itu luar biasa. Jadi ingat, kita harusnya tidak perlu takut. Kalau hidup kita di tangan Allah yang sempurna, maka Allah akan mengontrol waktu hidup kita semuanya, sejarah hidup kita semuanya. Dalam sejarah Allah yang berperan dalam kehidupan kita semuanya, kita akan melihat jejak-jejak tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan, pertanggungjawaban Tuhan dalam setiap hidup kita semuanya. Kita bisa lihat jejak-jejak itu secara nyata. Jadi jangan takut. Coba kita ingat-ingat lagi. Pada waktu kita menghadapi masalah-masalah di tahun-tahun kemarin, masih ingat masalah yang paling sulit yang menurut Anda tidak bisa diatasi? Sekarang di mana masalah itu? Sudah diuraikan? Dapat diatasi ya? Bukan karena kita, karena Allah yang berdaulat atas waktu. Allah yang mampu mengelola waktu itu sendiri. Di dalam waktu yang dia kelola itu sendiri ada eksistensi manusia. Di sana dia bertanggung jawab sangat luar biasa. Jadi ingatlah baik-baik, ketika kita hidup di tangan Allah yang sempurna, maka kita bisa melihat bahwa Allah yang mengontrol waktu, mengendalikan kehidupan kita semuanya. Jika kita meyakini bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu di alam ini, di jagat raya, di dunia ini, termasuk di kehidupan kita, maka seharusnya kita tidak meragukan. Dan kita tidak meragukan tentang kebaikan Allah, penyertaan Allah, tanggung jawab Allah, kasih Allah. Kita tidak meragukan lagi tentang apa yang luar biasa dalam diri Allah. Kita tidak menjadi khawatir dalam menghadapi masalah-masalah pergumulan. Silih berganti masalah datang, silih ganti masalah datang, bertubi-tubi, dan mungkin sepertinya tidak mau lepas. Tapi dengan hal itu kita tetap yakin, kita tidak ragu. Sebab Allah adalah Allah yang mengendalikan atas waktu, mengendalikan waktu masalah itu sendiri, mengendalikan juga waktu beban itu sendiri. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, saya yakin bahwa saya tidak sendirian. Ada Engkau yang mengendalikan hidup kami, waktu masalah kami semuanya, sehingga kami tidak akan sedikit pun takut. Kita tidak berhak untuk memprotes segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita semuanya. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita semuanya dan dalam waktu kita semuanya. Izinkanlah kita semuanya masuk dan mengalami sendiri bagaimana Allah mengontrol waktu-waktu kehidupan kita semuanya. Waktu masalahmu biarlah dikontrol oleh Tuhan. Waktu kesehatanmu, waktu sakitmu biarlah Allah mengontrol itu semuanya. Waktu bisnismu turun biarlah Allah mengontrol itu semuanya. Karena ketika Allah mengontrol, dia mengendalikan, semuanya pasti akan ada dalam sesuatu yang tidak membahayakan. Dan dia akan mengelolanya, akan menjadi satu berkat bagi kita semuanya. Haleluya, luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang ada dan mengontrol waktu kita semuanya. Yang terakhir, ketika hidup kita berada di tangan Allah yang sempurna, maka semuanya yang ada di dalam dunia ini berkaitan dengan masalah pergumulan apapun juga, itu ada tepinya. Alkitab berkata,
Dia yang menjadikan segala sesuatu sesuai dengan waktunya yang indah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sesuai waktunya yang indah, waktu yang indah itu berarti ada sesuatu ujung Bapak Ibu. Nah kalau kita berbicara tentang ujung atau tepi, maka ingat baik-baik, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan masih ada di dalam dunia ini, kejadian apapun juga, masalah apapun juga, semua itu akan ada batasnya. Dalam King James Version, kata pada masanya atau pada waktunya itu ditulis dengan season. Season itu adalah musim. Jadi kalau kita berbicara musim, kalau misalnya di Indonesia ada 2 musim. Musim panas itu ada ujungnya. Musim hujan ada ujungnya. Kalau di luar negeri ada 4 musim. Semua musim itu silih berganti, datang. Tapi mereka tetap ada ujungnya, ada tepinya. Jadi tidak perlu takut ketika kita menghadapi masalah apapun juga. Semua pasti ada ujungnya. Semua pasti ada tepinya. Semua ada perhentiannya. Nah ini yang harus kita sadari. Kalau segala sesuatu itu ada musimnya, ada waktunya, artinya semua akan terhenti. Secara alami pasti akan terhenti. COVID ini juga, ketika sekarang ini kelihatannya dia datang perkasa luar biasa, satu saat dia akan terhenti, dia akan ditaklukkan. Tunggu waktu saja, tunggu hikmat Tuhan saja. Bagaimana dia mendatangkan pakar-pakar, baik itu pakar-pakar yang berkaitan virologi, baik itu pakar-pakar obat, sampai akhirnya kita akan melihat COVID itu zamannya akan berhenti. Akan berganti lagi dengan zaman apa? Zaman kesehatan yang baru lagi. Jadi jangan takut. Kalau kita betul-betul hidup di tangan Allah yang sempurna, segala sesuatu itu punya ujung, punya tepi. Jadi jangan terlalu mengeluh, jadi jangan terlalu bersungut-sungut. Kalau kamu punya masalah, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain saudara-saudaramu yang mungkin tidak bisa nolong kamu. Jangan menghakimi orang lain karena mungkin ketika kamu minta pertolongan dia nggak bisa. Jangan begitu. Semua masalah-masalah kita ada tepinya. Jadi jangan sampai kita gampang ngeluh, jangan menghakimi, jangan nyerang saudara-saudara. Kalau masalah-masalah yang datang dari diri kita, ketidakbaikan kita, ke masalah-masalah yang dimunculkan dari diri kita, terus kemudian kita minta tolong sama orang lain dan orang lain tidak bisa tidak bisa memberikan bantuan, ya jangan marah, jangan menegatifkan mereka semuanya. Jangan mengumbar segala sesuatu yang tidak baik. Kalau salah kita semuanya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, segala sesuatu di hidup kita itu ada waktunya. Jadi kalau ada waktunya, kamu percaya aja, tenang aja, semua pasti akan berhenti. Dalam waktu Tuhan, hal yang buruk pun akan berhenti. Selama ada di dunia ini, ada waktu kita sakit, ada waktu kita sehat, ada waktu kita sembuh, ada waktu kuat, ada waktu kita lemah, ada waktu malam, ada waktu pagi, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita bersedih, ada waktu kita gembira. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita istirahat, ada waktu kita hidup, ada waktu kita mati. Semua hidup secara alami itu berhubungan dengan apa? Ujung, tepi. Jadi jangan takut. Semua masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini pasti ada ujungnya. Tetapi ingat, di dalam waktu kekekalan Tuhan tidak ada batasnya. Pertanyaan yang lebih serius, ingat lagi, pertanyaan yang lebih serius adalah, sekarang ketika kita ada di waktu kekekalan, apakah Anda akan binasa di dalam kekekalan? Atau Anda akan menikmati hidup di dalam kekekalan? Semua ditentukan dari iman percaya kita kepada Kristus. Karya-karya kita semuanya yang mengagungkan Kristus, Tuhan Allah kita semuanya. Yesus berkata, kesusahan 1 hari cukup 1 hari. Itu artinya ada tepinya. Jadi jangan takut. Jangan begitu sangat paranoid. Jangan begitu sangat luar biasa. Saya kadang-kadang agak ada jengah ya sebagai orang. Kalau kita makan di luar dengan bebasnya, kita bisa makan, tidak takut COVID. Kita pergi ke mall, tidak takut COVID. Kita membaca keluarga-keluarga, atau kita bertemu dengan teman-teman, minum-minum, kita nggak takut. Tapi diajak ke gereja, kita takut. Aneh itu. Bagi saya keyakinan imanmu, itu menjadi begitu sempit. Itu sempit sekali. Kamu takut ke gereja, tapi kamu pergi makan-makan, kamu belanja, kamu kumpul sama teman. Aneh. Kamu bekerja saja sudah berisiko ketemu dengan orang-orang COVID. Kamu gak takut. Berjuang untuk sesuatu yang berkaitan dengan keluarga kamu gak takut. Tapi berjuang untuk kehidupan kekal, kamu takut. Aneh kan? Nah, sebab kenapa? Sebab kita tidak memahami pemahaman yang benar tentang Tuhan Allah kita semuanya. Sakit apapun juga, itu pasti ada tepinya. Satu saat kita pasti sembuh. Sekalipun Tuhan memanggil kita gak perlu takut. Ada kekekalan yang terus-menerus akan kita miliki dalam Bapa kita di surga. Jadi,
ketika kita menghadapi masalah-masalah kita semuanya, mari kita optimis, mari kita positif, mari kita semangat, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita memahami itu, jangan habiskan waktumu untuk takut, untuk khawatir, untuk galau, untuk resah, untuk cemas. Jangan habiskan waktumu untuk membenci. Jangan habiskan waktumu untuk mendendam. Jangan habiskan waktumu untuk marah. Jangan habiskan waktumu untuk berpikir negatif. Jangan habiskan waktumu untuk menggosip. Jangan habiskan waktumu hanya untuk menjadi pembawa dosa. Jangan habiskan waktumu untuk menjadi terus-menerus berdiri di dalam kemalasan atau berdiri dalam penyesalan. Jangan. Jadilah pengelola masalah dan pengelola berkat Tuhan, supaya kita tidak mengalami kerugian. Kalau segala sesuatu itu ada waktunya, berarti kelolalah segala sesuatu dengan baik. Pada waktu Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat, kelolalah berkat itu dengan baik. Supaya pada waktu nanti musim, bukan lagi musim berkat, atau mungkin musim-musim sedang rugi, kalian tidak kaget. Karena kalian sudah nabur, sudah ngumpulin, sudah nabung itu semuanya. Demikian juga, kemudian kita harus juga mengelola waktu-waktu kita semuanya. Ada waktu kita melayani Tuhan, layani Tuhan. Karena itu penting. Karena ketika kita berbicara tentang upah, itu ditentukan dari pelayanan kita yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah kepastian bahwa kita akan betul-betul tidak merasa hati nurani kita menuduh. Kalau kita tidak pernah hadir, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah terlibat di dalam pelayanan Tuhan dalam segala aspek. Baik itu dalam pendanaan, baik itu mungkin di dalam pelayanan, baik itu mungkin di dalam sumbangsih mungkin secara nyata dalam hidup kita semuanya. Itu yang mungkin akan membuat kita menjadi takut dan ragu. Saya berdoa untuk kita terus-menerus meyakini dan mengingat bahwa hidup kita ada di tangan Allah kita yang sempurna. Jangan takut, jangan ragu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kami semuanya menjadi orang yang terus menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang begitu ajaib perkasa. Segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Itu kami yakini Tuhan. Dan kami tidak perlu lagi. Terus kami berdoa untuk Indonesia yang hari-hari ini mengalami ledakan di COVID di beberapa daerah-daerah Tuhan. Kami mematahkan setiap dominasi dari kekuatan penyakit COVID ini. Kami patahkan, kami hancurkan semua, baik itu virus atau bakteri apa juga kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati para suster yang berada di garda depan, supaya mereka semuanya Tuhan diberi kekuatan perlindungan sehingga mereka tidak terkena pada waktu mereka membantu saudara-saudara kami yang kena COVID. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberikan sebuah cara tersendiri supaya banyak orang-orang yang kena COVID mengalami kesembuhan luar biasa. Berkati presiden kami, berikan hikmat marifat untuk mengelola masalah COVID ini dengan baik dan benar. Berkati supaya juga bukan hanya menangani bidang-bidang kesehatan, tapi juga menangani bidang ekonomi, supaya Indonesia tidak kolab dalam bidang ekonomi. Tuhan Engkau memberkati Indonesia kami dilawat oleh Roh Kudus, supaya banyak jiwa-jiwa yang percaya sama Tuhan dan mereka semuanya diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi putra-putra Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Tuhan, beberapa sponsor-sponsor kami yang mendukung buat gereja kami, buat anak-anak sekolah kami, buat juga Tuhan keberadaan gereja kami. Tuhan Engkau memberkati mereka, usaha mereka, keuangan mereka, bisnis mereka, kekuatan kesehatan, kebahagiaan, dan anak istri mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan, kami berdoa juga untuk satu orang yang berusaha bernasar untuk membangunkan gereja bagi kami. Tuhan, kami terus dukung dalam doa. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, baik dalam bidang bisnis mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka semuanya. Tuhan Engkau memberkati kota kami Cipanas, berkati ekonomi kota kami Cipanas, bidang agrowisata, bisnis, niaga, pertokoan, ya Tuhan, peternakan, perkebunan, perikanan, juga Tuhan pertanian. Tuhan Engkau memberkati Tuhan pemimpin di kota kami, baik itu bupati, baik itu camat, kepala desa, kelurahan, RW, RT. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, supaya pada akhirnya kota kami menjadi kota yang sejahtera. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau memberkati pergumulan di jemaat kami di bidang ekonomi. Tuhan Engkau bangkitkan, pulihkan keuangan mereka, bangkitkan masa depan mereka. Berkati juga Tuhan gereja kami merindukan Tuhan, kami memiliki gedung dan tanah. Tuhan Engkau campur tangan. Secara manusia kami tidak punya, tapi kami tahu punya Allah yang besar, yang perkasa. Tuhan memberkati anak-anak kami, baik itu dari sekolah minggu, anak remaja, pemuda. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati keluarga-keluarga kami memiliki pergumulan di rumah tangga, anak-anak mereka kekuatan kesehatan. Tuhan Engkau jamah mereka semua, supaya mereka mendapatkan kelepasan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala berkat rohani, berkat jasmani atas kehidupan kami. Firman Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita
semuanya, serta persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Tubuh, jiwa, roh kita semuanya menjadi seperti segambar dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersatu dalam kekekalan, dalam cinta kasih Dia yang kekal. Pulanglah, bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang lain, sehingga engkau menjadi surat terbuka yang dapat dibaca bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidupmu yang bermanfaat dan berfungsi dengan baik di dalam pengejauhan tahan kebenaran firman Tuhan secara nyata. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jikalau Bapak Ibu mendapatkan berkat dari pelayanan kami hari ini, Bapak Ibu bisa sharekan kepada orang-orang lain, sehingga mereka semuanya bisa mendapatkan berkat dan mereka dikuatkan, diteguhkan lagi. Dan jika Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan yang sangat berat, dan itu menjadi beban yang begitu berat dalam kehidupan Bapak Ibu bisa tuliskan itu menjadi pokok-pokok doa dan kirimkan juga lewat WA yang ada tercantum di link kami semuanya ini. Dan kami akan dukung dalam doa, dan kami yakin bahwa Tuhan akan bekerja secara ajaib luar biasa. Dan jikalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati pelayanan di gereja kami, baik itu kolekte, baik itu untuk misi, untuk perpuluhan, Bapak Ibu bisa juga kirimkan di nomor rekening yang sudah tercantum di link kami semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadilah orang-orang yang meyakini hidup kita di tangan Tuhan yang sempurna, maka kita menikmati segala berkat yang luar biasa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.